Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran tentang elektronika analog. Rekan-rekan sekalian, insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang inverting amplifier. Rekan-rekan sekalian, masih ingatkah antum sekalian bagaimanakah karakteristik dari inverting amplifier? Ada beberapa karakteristik dari inverting amplifier yang perlu kita ketahui agar ketika kita merancang sebuah penguat inverting amplifier ini sesuai dengan desain yang kita inginkan. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa karakteristik dari inverting amplifier yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, penguat inverting amplifier ini adalah sebuah penguat sinyal yang membalik fasa inputnya. Jadi penguat sinyal pembalik fasa. Artinya apa? Jika misalkan ada sebuah penguat inverting amplifier di mana fasa dari inputnya in adalah positif, maka fasa outputnya adalah negatif. Demikian juga jika inputnya adalah negatif, maka fasa outputnya adalah positif. Inilah kenapa penguat ini disebut dengan inverting amplifier. Karena penguat ini selain menguatkan, penguat ini juga membalik fasa inputnya. Jika inputnya positif, maka fasa outputnya adalah negatif. Jika inputnya negatif, maka fasa outputnya adalah positif. Ini adalah karakteristik dari inverting amplifier yang pertama, yaitu inverting amplifier ini adalah sebagai penguat sinyal pembalik fasa. Kemudian yang kedua, besar dari penguatan inverting amplifier, penguatan tegangan inverting amplifier ini adalah minus RF dibagi dengan Rin. Besar penguatan tegangan dari inverting amplifier yaitu minus RF dibagi Rin, atau besar penguatan tegangan adalah V output dibagi dengan V input. Ini adalah karakteristik yang kedua dari inverting amplifier, bahwasannya besar penguatan tegangan pada inverting amplifier yaitu minus RF dibagi Rin, atau penguatan tegangan adalah V output dibagi V in. Dari persamaan penguat tegangan ini maka didapatkan karakteristik yang ketiga, bahwasannya untuk mencari tegangan output V output dari inverting amplifier yaitu V output sama dengan penguatan tegangan dikalikan dengan V in. Penguatan tegangan dikalikan dengan V in. Penguatan tegangan yaitu minus RF dibagi dengan Rin. Maka didapatkan di sini penguatan tegangan adalah minus RF dibagi dengan Rin dikalikan dengan V in. Ini adalah tegangan output dari sebuah penguat inverting amplifier, dapat kita cari dari persamaan minus RF dibagi Rin dikalikan V in, atau besar penguatan tegangan dikalikan dengan V in. Ini adalah karakteristik yang ketiga dari inverting amplifier, yaitu output dari inverting amplifier dapat dicari dengan persamaan yaitu penguatan tegangan dikalikan dengan V in, atau minus RF dibagi Rin dikalikan dengan V in. Kemudian yang keempat, bahwasannya rekan-rekan sekalian perlu diketahui secara teori penguat inverting amplifier atau penguat op-amp memiliki penguatan tak terhingga. Namun kenyataannya penguat inverting amplifier ini hanya mampu menguatkan sinyal, tidak boleh melebihi atau tidak melebihi dari tegangan VCC atau VEE-nya. Jadi besar penguatan tegangan secara teori itu tidak terhingga, tetapi secara prakteknya besar penguatan tegangan ini tidak boleh melebihi dari tegangan VCC atau tegangan VEE. Tegangan VCC ketika outputnya adalah positif, tegangan VEE jika outputnya adalah negatif. Jadi besar outputnya itu tidak boleh melebihi dari VCC atau VEE. Ini adalah karakteristik dari inverting amplifier.
Di antaranya inverting amplifier ini sebagai penguat sinyal pembalik fasa, di mana output dari inverting amplifier ini berkebalikan fasa dengan inputnya. Jika inputnya positif, maka outputnya negatif. Jika inputnya negatif, outputnya positif. Kemudian yang kedua, besar penguatan tegangan pada inverting amplifier, yaitu dapat dicari dengan rumus minus RF dibagi Rin, atau besar penguatan tegangan adalah V output dibagi V in. Kemudian dari persamaan penguatan tegangan ini dapat dicari tegangan output adalah besar penguatan tegangan dikalikan V in, maka V output adalah besar penguatan tegangan adalah minus RF dibagi Rin dikalikan dengan V in. Kemudian yang keempat, besar penguatan tegangan pada op-amp yaitu inverting amplifier, secara teori nilainya adalah tak terhingga. Namun secara prakteknya besar penguatan ini tegangan output tidak mungkin melebihi besar VCC atau VEE nya. Ini adalah karakteristik dari inverting amplifier yang perlu kita ketahui agar ketika kita merancang sebuah penguat inverting amplifier ini dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan berikan contoh aplikasi dari inverting amplifier. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah penguat inverting amplifier di mana Rin-nya ini adalah 10 kilo ohm, kemudian RF-nya adalah 100 kilo ohm, kemudian tegangan VCC plusnya adalah plus 15 volt, tegangan VEE-nya adalah minus 15 volt. Kita diminta untuk mencari berapakah besar penguatan tegangan, dan juga kita diminta untuk mencari tegangan output dari inverting amplifier tersebut. Rekan-rekan sekalian, kita bisa cari besar penguatan tegangan atau tegangan outputnya. Untuk penguatan tegangan ini kita bisa cari dari rumus, yaitu minus RF dibagi dengan Rin. Maka kita bisa lihat di sini nilai RF adalah 100 kilo ohm, maka besar penguatannya adalah 100 kilo dibagi dengan Rin-nya adalah 10 kilo, didapatkan penguatan yaitu sebesar minus 10 kali. Ini adalah besar penguatan tegangan pada inverting amplifier, di mana Rin-nya adalah 10 kilo ohm, RF-nya adalah 100 kilo ohm. Kemudian kita akan cari tegangan outputnya. Tegangan output dari inverting amplifier yaitu besar penguatan tegangan dikalikan dengan V in. Rekan-rekan sekalian, besar penguatan tegangan ini sudah kita ketahui, kita cari yaitu nilainya adalah minus 10 kali. Kita tinggal mencari berapakah besar tegangan input dari inverting amplifier tersebut. Besar input dari inverting amplifier ini bisa kita cari. Di sini adalah tegangan input dari inverting amplifier. V in ini adalah hasil pembagi tegangan dari sebuah pembagi tegangan dengan menggunakan resistor, di mana sumber tegangannya adalah 3 volt. Kemudian di sini ada R 10 kilo ohm dan R 20 kilo ohm. Maka nilai V in ini dapat kita cari, yaitu tegangan yang ada di titik tengah antara R 10 kilo ohm dan 20 kilo ohm. Maka kita bisa cari dengan persamaan tegangan input adalah R 20 kilo ohm dibagi dengan 10 ditambah dengan 20 kilo ohm, yaitu 30 kilo ohm dikalikan dengan VCC adalah 3 volt. Maka didapatkan yaitu nilai 20 dibagi 30 yaitu 2/3 dikalikan dengan 3 volt, didapatkan nilai yaitu 2 volt. Ini adalah tegangan input dari inverting amplifier, di mana tegangan input ini merupakan hasil pembagi tegangan dari tegangan sumber yaitu 3 volt dengan menggunakan pembagi tegangan berupa R yaitu 10 kilo ohm dan 20 kilo ohm. Maka didapatkan nilai tegangan input dari inverting amplifier ini sama dengan 2 volt. Rekan-rekan sekalian, dari apa yang kita cari ini maka dapat kita masukkan ke dalam rumus
V out sama dengan besar penguatan dikalikan dengan V in sama dengan besar penguatan adalah minus 10 dikalikan dengan V in adalah 2 volt, maka didapatkan output dari inverting amplifier yaitu sebesar minus 20 volt. Ini adalah tegangan output yang didapatkan dari perhitungan, maka dari perhitungan ini didapatkan tegangan output yaitu sebesar minus 20 volt. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya penguat inverting amplifier secara teori dia mampu menguatkan sinyal tak terhingga. Namun secara praktek penguatan sinyal dari inverting amplifier outputnya tidak mungkin melebihi tegangan dari VCC atau VEE nya. Ketika kita menggunakan tegangan VEE minus 15 volt sementara tegangan outputnya adalah minus 20 volt, maka pada prakteknya tegangan minus 20 volt ini tidak akan tercapai. Berapa besar tegangan output dari inverting amplifier secara praktek? Tegangan output dari inverting amplifier secara prakteknya ini adalah tidak lebih dari tegangan VEE nya, atau tegangan dari outputnya ini sama dengan tegangan VEE dari inverting amplifier. Maka secara praktek tegangan output dari inverting amplifier yaitu sebesar minus 15 volt. Ini adalah secara praktek output dari inverting amplifier, di mana besar penguatan inverting amplifier yaitu minus 10 kali dengan input yaitu 2 volt, maka didapatkan tegangan output inverting amplifier secara praktek yaitu minus 15 volt. Tidak mungkin tegangan output ini melebihi tegangan VEE atau tegangan VCC dari inverting amplifier. Pertanyaannya adalah, apa fungsi dari penguat sinyal ini? Katanya penguat inverting amplifier ini mampu menguatkan sinyal hingga 20.000 kali. Kenapa pada penguat inverting amplifier ini menguatkan sinyal minus 10 kali saja tegangan outputnya sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Maka rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwasanya fungsi dari inverting amplifier atau operational amplifier biasanya difungsikan untuk penguat sinyal kecil. Misalkan kalau Vin nya ini adalah 2 mV, maka dengan penguatan sebesar minus 10 kali output ini akan ditampilkan secara sempurna, yaitu minus 10 kali 2 mV atau minus 20 mV. Ini masih mampu ditampilkan oleh inverting amplifier. Bahkan kalau misalkan penguatannya adalah minus 1000 kali, maka outputnya ini masih sempurna dari inverting amplifier, yaitu 2 mV dikalikan 1000 adalah minus 2 volt. Artinya rekan-rekan sekalian, aplikasi dari inverting amplifier atau penguat operational amplifier ini biasanya digunakan sebagai penguat sinyal kecil. Demikian rekan-rekan sekalian contoh kita yang pertama untuk penguat inverting amplifier dengan input yaitu tegangan DC. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan contoh yang kedua yaitu inverting amplifier ketika inputnya berupa sinyal AC. Ya, berikutnya kita berikan contoh yang kedua. Misalkan ada sebuah penguat inverting amplifier dengan RF misalkan adalah 10 kilo ohm, kemudian Rin-nya adalah 1 kilo ohm, kemudian tegangan VCC plusnya adalah plus 15 volt, VCC minusnya adalah minus 15 volt, kemudian kita hubungkan dengan sinyal AC dengan tegangan RMS misalkan 1 volt, maka kita akan mencari tegangan output dari inverting amplifier tersebut. Kita akan coba gambarkan jika input dari inverting amplifier ini berupa sinyal AC, yaitu tegangan RMS sebesar 1 volt.
kita akan gambarkan bagaimana bentuk output dari sinyal penguatan atau sinyal output dari inverting amplifier. Kita akan gambarkan hubungan antara sinyal input inverting amplifier dengan output inverting amplifier. Yang pertama, kita cari besar penguatan tegangan dari inverting amplifier, di mana besar penguatan tegangan adalah minus RF dibagi dengan Rin. Kita ketahui di sini bahwa RF dari inverting amplifier adalah 10 kilo ohm. Kemudian Rin-nya adalah 1 kilo ohm. Maka besar penguatan tegangan dari inverting amplifier yaitu minus 10 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm sama dengan minus 10 kali. Ini adalah besar penguatan tegangan pada inverting amplifier dengan Rin yaitu 1 kilo, RF-nya adalah 10 kilo ohm. Kemudian yang berikutnya kita ketahui bahwa Vin ini adalah berupa sinyal RMS dengan tegangan yaitu 1 volt. Kita akan cari nilai dari tegangan puncak inputnya yaitu 1 volt, maka didapatkan tegangan puncak yaitu sebesar tegangan RMS dikalikan dengan akar 2. Maka didapatkan di sini RMS-nya adalah 1 volt dikali akar 2 adalah 1,4, didapatkan nilai yaitu 1,4 volt. Ini adalah tegangan puncak dari Vin inverting amplifier. Selanjutnya, setelah tegangan input yaitu tegangan V puncak ini diketahui yaitu sebesar 1,4 volt, maka kita akan cari tegangan output dari inverting amplifier. Kita akan gambarkan sinyal input dari inverting amplifier. Sebagai contoh, misalkan di sini tegangan puncak dari input inverting amplifier yaitu 1,4. Kemudian tegangan puncak negatifnya yaitu minus 1,4 volt. Kita akan cari hubungan antara input dengan output dari inverting amplifier, di mana tegangan inputnya ini adalah titik sampel. Yang pertama adalah 0, yang kedua adalah 1,4, yang ketiga 0, yang keempat adalah minus 1,4, yang berikutnya kelima adalah 0. Maka kita bisa cari tegangan output dari inverting amplifier V output yaitu besar penguatan dikalikan dengan V inputnya. Berapa besar penguatannya? Besar penguatannya adalah minus 10 kali. Maka ketika V inputnya adalah 0, outputnya adalah 0. Kemudian ketika inputnya adalah 1,4, maka outputnya adalah 1,4 dikalikan minus 10 kali yaitu minus 14 volt. Ini adalah outputnya ketika inputnya adalah 1,4. Kemudian titik sampel yang ketiga adalah 0, maka outputnya adalah 0. Titik sampel yang keempat yaitu inputnya adalah minus 1,4, maka outputnya adalah plus 14 volt. Kemudian titik sampel yang kelima yaitu 0, maka outputnya adalah 0. Ini adalah hubungan antara tegangan input dan tegangan output, di mana tegangan inputnya ketika tegangan input 0, outputnya adalah 0. Inputnya 1,4, tegangan outputnya adalah minus 14 volt. Tegangan inputnya 0, maka outputnya adalah 0. Tegangan inputnya adalah minus 1,4, outputnya adalah 14 volt. Tegangan inputnya 0, outputnya adalah 0. Selanjutnya kita akan gambarkan sinyal hubungan antara tegangan input dengan tegangan output. Yang pertama, pada titik sampel yang pertama, ketika tegangan input 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian kita gambarkan di sini misalkan adalah 15 volt. Kemudian di sini adalah minus 15 volt. Maka ketika tegangan inputnya 0, outputnya adalah 0. Tegangan inputnya 1,4, outputnya adalah minus 14 volt. Outputnya adalah minus 14 volt. Kemudian ketika inputnya 0,
outputnya adalah 0, ketika inputnya minus 1,4, outputnya adalah 14 volt. Kemudian ketika inputnya 0, outputnya adalah 0. Kita hubungkan titik output dari inverting amplifier, maka didapatkan sinyal output adalah seperti berikut, di mana ketika tegangan inputnya positif, maka tegangan outputnya adalah negatif. Jika tegangan inputnya positif, maka tegangan outputnya adalah negatif. Ini adalah hubungan antara sinyal input dengan sinyal output, di mana dari gambar ini bisa kita ketahui fungsi dari inverting amplifier ini adalah membalik fasa inputannya. Jika fasa inputannya adalah positif, maka outputnya negatif. Jika fasa inputnya adalah negatif, outputnya adalah positif. Kemudian yang berikutnya, sinyal input ini akan dikuatkan dengan sempurna karena besar output dari inverting amplifier ini adalah di bawah tegangan VCC atau tegangan VEE. Kalau misalkan seandainya tegangan output dari inverting amplifier ini melebihi tegangan VCC, maka di sana output secara real time atau secara praktek tidak mungkin melebihi tegangan VCC atau tegangan VEE. Demikian rekan-rekan sekalian, pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat difahami. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.